Bleach episode ke-7 memperlihatkan kekejaman pertarungan antara Gotei Jusantai generasi pertama ketika melawan para Quincy. Masing-masing diperlihatkan membunuh musuh dengan tak kenal ampun. Yamamoto bahkan tak segan menginjak-injak mayat kawan maupun lawan dalam pertempuran tersebut. Dan di akhir pertarungan tersebut kita diperlihatkan Yhwach ditusuk dari belakang oleh Sasakibe dan ditebas oleh Yamamoto dari depan. Itulah bagaimana pertarungan yang terjadi 1000 tahun yang lalu. Nah, untuk selanjutnya akan kita bahas mengenai episode ke-7 dari anime Bleach Arc Seinen Kesenhen secara lengkap. Setelah flashback pertarungan antara Gotei generasi pertama melawan Quincy yang dipimpin oleh Yhwach 1000 tahun yang lalu, kali ini ada flashback lain, di mana diperlihatkan Shunsui Kyoraku yang masih kecil. Di situ diperlihatkan Kyoraku yang melihat sebuah gambar mengenai Yamamoto dengan api besarnya. Yamamoto kemudian menjelaskan kepada Kyoraku mengenai seseorang dengan pasukannya yang datang ke Soul Society. Yamamoto mengatakan bahwa orang tersebut tidak akan datang lagi. Namun jika ia datang lagi, mungkin Yamamoto tidak akan kembali lagi ke tempatnya. Di sini Yamamoto menjelaskan bahwa jika Yhwach datang kembali, kemungkinan Yamamoto akan mati sangatlah tinggi. Dan benar saja, Yamamoto dikalahkan oleh Yhwach dalam sekali serangan. Yamamoto terbelah menjadi dua, namun tidak sampai di situ Yamamoto masih bisa menggerakkan separuh badannya untuk mencoba bertempur kembali. Melihat hal tersebut, Yhwach memenggal tangan dari Yamamoto. Yhwach kemudian juga menjelaskan alasan kekalahan dari Yamamoto. Dari awal Yamamoto tidak mau menggunakan manusia, seperti ketika melawan Aizen, Yamamoto tidak mau memperlibatkan Ichigo. Lalu di mana Yamamoto yang tidak mau tangannya disembuhkan? Padahal tangan kirinya bisa disembuhkan jika meminta bantuan dari Inoue. Dan sekarang, tidak hanya Soul Society, Yamamoto bertarung demi umat manusia menghadapi Yhwach. Padahal 1000 tahun yang lalu, Yamamoto dikenal sebagai iblis berpedang dengan 12 kapten lainnya yang disebut sebagai Gotei generasi pertama. Kekuatan luar biasa yang tak kenal ampun. Yhwach mengatakan bahwa Yamamoto saat ini sudah sangat melemah setelah kemenangan melawan Quincy 1000 tahun yang lalu. Kedamaian di dunia membuat Yamamoto memiliki banyak orang untuk dilindungi dan menjadi lebih penyayang. Menurut Yhwach, Soul Society saat ini akan hancur. Namun, Gotei Jusantai sudah mati sejak 1000 tahun yang lalu setelah kemenangan melawan Quincy. Saat ini, hanya Unohana Yachiru saja anggota dari Gotei generasi pertama yang masih hidup. Nah, untuk selanjutnya, Yhwach menyuruh Haswalt agar para Stenritter memanggil para soldat atau para prajurit. Prajurit yang kekuatannya setara dengan para Shinigami, namun dengan jumlah yang sangat besar ini benar-benar memporak-porandakan Soul Society. Di sisi lain, Ichigo saat ini sedang berjuang untuk masuk ke Soul Society. Akon yang berjuang untuk membawa Ichigo akhirnya bisa membuka gerbang. Akon ternyata kesulitan membantu Ichigo masuk ke Soul Society dari Garganta karena Akon harus melawan salah satu Stenritter. Stenritter ini cukup unik, di mana dia tidak memiliki tanda alfabet seperti yang lain. Namanya adalah Zaz Domino. Dia adalah Stenritter Sigma. Kekuatannya melemparkan pisau-pisau Reishi. Kekuatannya memang lebih kuat dari Akon jika dilihat dari hasil pertarungan. Namun, ketika Ichigo sampai ke Soul Society, Zaz Domino dapat dikalahkan oleh Ichigo dalam sekali serangan. Setelah mengalahkan Zaz Domino, para Stenritter dan Yhwach seperti mengetahui mengenai salah satu Reiatsu anggota mereka yang menghilang. Lalu para Kapten Gotei juga tahu akan kedatangan seseorang ke Soul Society. Setelah masuk ke Soul Society ini, tempat yang didatangi oleh Ichigo adalah melihat keadaan Renji dan Rukia. Lalu Ichigo datang ke tempat Byakuya Kuchiki. Di situ Byakuya terlihat hampir mati dan menanyakan kepada Ichigo apakah Renji dan Rukia baik-baik saja. Byakuya mengatakan bahwa dirinya tidak akan bertahan lama. Byakuya merasa bersalah karena tidak berhasil mengusir para musuh yang datang ke Seireitei, membiarkan anak buahnya mati dikalahkan oleh musuh. Padahal menurut Byakuya, Ichigo tidak seharusnya ada di Soul Society. Bahkan tidak perlu untuk bertarung melindungi Soul Society. Namun Byakuya merasa malu akan kelemahannya yang tak bisa mengalahkan para musuh dan memohon kepada Ichigo untuk melindungi Soul Society. Wajah Ichigo benar-benar sangat marah. Ichigo bahkan tak menjawab permohonan Byakuya
namun langsung pergi ke tempat Yhwach berada. Haswell mencoba menghentikan Yhwach melawan Ichigo, namun Yhwach menentangnya. Yhwach sendiri akan melawan Ichigo. Yhwach sendiri belum tahu kenapa Ichigo bisa terbebas dari penjara resi milik Kyuuge OP. Namun, Ichigo saat ini sudah memiliki luka yang sangat berat. Dan Ichigo yang sudah sangat marah karena Yhwach yang menyerang Soul Society membuat Ichigo sangat ingin mengalahkan Yhwach. Pertarungan antara Ichigo melawan Yhwach dimulai. Di sini, Yhwach juga berniat membunuh Ichigo, padahal sebelumnya Yhwach tidak ingin Ichigo mati. Dalam beberapa serangan antara Ichigo melawan Yhwach, Ichigo sempat lengah dan berhasil tertusuk di lehernya. Di sini, Yhwach juga menunjukkan bahwa Yhwach memang ingin merekrut Ichigo. Namun Yhwach membuat kesalahan dengan mengirim Kyuuge OP untuk menghentikan Ichigo. Menurut Yhwach, dengan penjara resi Kyuuge, tidak ada yang bisa lepas dari penjara tersebut kecuali Quincy. Dan dengan berada di dalam penjara tersebut berlama-lama, darah Quincy milik Ichigo mulai mengingat kembali mengenai jati dirinya. Kekuatan dari Quincy Blood Vein mulai bangkit setelah Ichigo terpenjara oleh kekuatan Kyuuge. Dan pada tusukan Yhwach yang mengenai leher Ichigo, terlihat Blood Vein Ichigo dengan sendirinya aktif menahan serangan dari Yhwach. Tidak sampai di sini saja, Yhwach benar-benar berniat mengalahkan Ichigo dan membawa Ichigo ke markas Wandendre. Namun Yhwach memiliki batas waktu, karena ulah Aizen yang mengaburkan persepsi waktu milik Yhwach membuat Yhwach berlama-lama ketika bertemu dengan Aizen. Dengan ini, Yhwach mundur dari pertarungan bersama dengan para Stand Eater dan juga prajurit lainnya. Walaupun belum sepenuhnya hancur, Soul Society setidaknya punya waktu untuk bernafas lebih sebelum serangan selanjutnya dimulai. Namun sebelum Yhwach pergi, Ichigo masih tidak terima dengan kaburnya Yhwach dan menyerang Yhwach dari belakang. Di sini, Haswell yang menahan serangan Ichigo membuat Zanpakuto Ichigo patah menjadi dua. Di akhir, Yhwach mengatakan kepada Ichigo untuk menyembuhkan luka-lukanya dan menunggu kedatangan Yhwach selanjutnya. Dan sebelum benar-benar meninggalkan Soul Society, Yhwach juga mengatakan bahwa Ichigo merupakan anaknya yang terlahir dari kegelapan. Nah, itulah bagaimana episode ke-7 kali ini dengan berbagai informasi baru yang berdatangan. Tidak hanya itu, kita juga diperlihatkan sekilas mengenai Gote generasi pertama. Pada lagu endingnya pun kita sempat diperlihatkan penampilan para Gote generasi pertama. Walaupun memang agak mengecewakan karena mereka tidak benar-benar diperlihatkan dan diperkenalkan nama-namanya. Selain itu, pada episode kali ini seharusnya ada flashback mengenai Lloyd yang tidak diperlihatkan. Nah, bagaimana menurut kalian mengenai episode kali ini? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Bye bye.